Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini saya dari kelompok dan teman-teman saya dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Saya dari kelompok manajemen publik dalam kepemimpinan dengan rekan-rekan saya yang pertama Rizky Setiani, yang kedua Elmaya Putri, yang ketiga Laila Nur Anjani. Langsung saja. Yang pertama yaitu pengertian manajemen publik dan pengertian kepemimpinan. Pengertian manajemen publik menurut Overman dan Kepan, manajemen publik bukan scientific management, bukan policy analisis, dan bukan juga administrasi publik. Namun, mereka mengartikan bahwa manajemen publik adalah proses menggerak sumber daya manusia dan non-sumber daya manusia sesuai perintah kebijakan publik. Sedangkan pengertian kepemimpinan secara umum adalah sebuah kemampuan yang terdapat di dalam diri seseorang untuk bisa mempengaruhi orang lain atau memandu pihak tertentu untuk mencapai tujuan. Sementara itu, definisi pemimpin dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang memimpin. Jadi, seorang pemimpin wajib memiliki kemampuan untuk mempengaruhi atau memandu sekelompok orang atau pihak. Next. Yang selanjutnya. Konsep kepemimpinan dan manajemen tidak terlalu sama, tetapi keduanya dapat diposisikan. Kepemimpinan dapat mempengaruhi pola manajemen organisasi, sesuai dengan gaya kepemimpinan, orang yang berkuasa, dan nilai-nilai lain dari kepemimpinan itu sendiri. Next. Selanjutnya, Baik, di sini saya menyambung punyanya teman saya ya. Sepertinya ada gangguan sinyal. Perbedaan manajemen dan kepemimpinan. Manajemen merupakan pengkoordinasian dan pengintegrasian semua sumber yang ada melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan dalam pencapaian tujuan. Kemudian kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan menekankan pada proses perilaku yang berfungsi di dalam dan di luar suatu organisasi. Seorang pemimpin harus dapat memotivasi dan memberi inspirasi orang lain secara individu maupun secara kelompok. Next. Selanjutnya, kepemimpinan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik. Manajemen publik sangat penting dan menjadi barometer utama untuk mengukur keberhasilan seseorang pemimpin di dalam menggerakkan dan mengarahkan semua potensi yang ada di dalam organisasi yang dipimpinnya. Yang pertama, pelayanan publik selama ini menjadi ranah di mana negara yang diwakili pemerintah berinteraksi dengan lembaga-lembaga non-pemerintah. Yang kedua, pelayanan publik yang wajib diberikan kepada pemerintah untuk kepada masyarakat. Menjadikan pemimpin harus terus-menerus memotivasi bawahan yang setiap waktu berhubungan langsung dengan masyarakat. Yang ketiga, dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat di dalam berinteraksi dengan organisasi publik, menyebabkan pemimpin harus akuntabel, berinteraksi
berintegritas tinggi, dan transparan. Untuk mengingat dalam suasana reformasi semuanya bisa cepat terlihat dan serba terbuka. Next. Baik, di sini saya akan menerangkan tentang teori kepemimpinan. Yang pertama yaitu teori kepemimpinan situasional. Teori ini berusaha memberikan pemahaman kepada pemimpin tentang kaitan antara gaya kepemimpinan yang efektif dengan tingkat kematangan dari para pengikutnya. Konsep teori ini menekankan bahwa seorang pemimpin hendaknya menganalisa secara cermat tingkat kematangan anggota di dalam melaksanakan tugas. Yang kedua yaitu teori karakter. Teori ini merupakan suatu teori yang berusaha untuk mengidentifikasikan karakteristik atau sifat-sifat yang khas yang dihubungkan dengan keberhasilan seorang pemimpin. Yang ketiga yaitu teori PU. Teori perilaku kepemimpinan adalah teori yang mengemukakan bahwa perilaku spesifik membedakan pemimpin dari bukan pemimpin. Dalam teori ini terdapat dua pendekatan yaitu job center dan employee center. Next. Selanjutnya, arti penting pemimpin dalam manajemen. Yang pertama yaitu melakukan tindakan. Pemimpin adalah orang yang mulai kerja dengan mengkomunikasikan kebijakan dan rencana untuk bawahan, dari mana pekerjaan sebenarnya dimulai. Yang kedua, memotivasi para bawahannya atau karyawan. Pentingnya motivasi karena motivasi merupakan hal menyebabkan, menyalurkan, dan mendukung perilaku manusia supaya mau bekerja dengan giat dan antusias mencapai hasil yang optimal. Yang ketiga, memberikan bimbingan pada bawahan. Seorang pemimpin tidak hanya mengawasi, tetapi juga memainkan peranan untuk membimbing bawahan. Bimbingan ini berarti menginstruksikan bawahannya cara mereka harus melakukan pekerjaan mereka secara efektif dan efisien. Yang keempat, menciptakan kepercayaan, keyakinan kepada bawahan. Menjelaskan dengan jelas peran mereka dan memberi mereka pedoman untuk mencapai tujuan secara efektif. Hal ini juga penting untuk mendengarkan karyawan yang berkaitan dengan keluhan mereka dan masalah. Bisa dilanjut. Next, bisa yang tugas pokok kepemimpinan. Baik, saya lanjutkan. Tugas pokok kepemimpinan. Tugas pokok pemimpin yaitu melaksanakan fungsi-fungsi manajemen, yakni merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan, dan mengawasi. Terlaksananya tugas-tugas tersebut tidak dapat dicapai hanya oleh pemimpin seorang diri, tetapi dengan menggerakkan orang-orang yang dipimpinnya agar orang-orang yang dipimpin mau bekerja secara efektif. Seorang pemimpin harus memiliki inisiatif dan kreatif. Harus selalu memperhatikan hubungan manusiawi untuk memperbaiki sistem. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian, bekal menjadi pemimpin. Yang pertama yaitu pengetahuan dan ilmu, di mana seorang pemimpin harus memiliki ilmu pengetahuan yang luas serta bekal ilmu yang cukup untuk dapat menjalankan kepemimpinannya. Kedua, pengalaman. Seorang pemimpin harus mempunyai pengalaman yang cukup agar apabila nantinya terjadi suatu masalah di dalam organisasi ataupun manajemen, dia dapat menghadapinya dengan percaya diri. Ketiga, keterampilan. Keterampilan dan skill di sini dibutuhkan agar pemimpin dapat mengatur dan mengolah sistem kinerja bawahannya dengan baik. Yang keempat, mental, sikap, integritas, dan disiplin. Mental yang kuat serta mampu bersikap dan berdedikasi tinggi terhadap tanggung jawab merupakan bekal utama sebagai seorang pemimpin. Yang kelima yaitu visi. Sebagai seorang pemimpin harus memiliki tujuan yang jelas atau visi yang jelas. Yang keenam, pemikiran yang strategis. Pemikiran atau ide yang menarik juga dibutuhkan seorang pemimpin untuk dapat memotivasi bawahannya serta menarik orang-orang di sekitarnya.
Yang ketujuh, sifat, karakter, dan gaya. Sifat, karakter, serta gaya juga menjadi modal pemimpin dalam menjalankan kepemimpinannya yang disukai dan disegani oleh para bawahannya. Yang kedelapan, memiliki rasa humor. Rasa humor atau merakyat juga dapat menjadi modal para calon pemimpin agar mendapatkan simpati lebih dari para bawahannya dan dianggap sebagai pemimpin yang sangat merakyat dan tidak sombong. Next. Tugas pokok manajer. Tugas pokok seorang manajer yaitu mengembangkan visi, menyesuaikan, memberdayakan, melatih, dan memperdulikan. Hal ini bertujuan untuk memperoleh hasil. Next. Hubungan manajemen dan kepemimpinan. 1. Agar organisasi berjalan dengan baik diperlukan adanya manajemen. 2. Manajemen dalam mencapai tujuan harus melewati proses kegiatan mempengaruhi orang lain yang disebut dengan kepemimpinan. 3. Seorang pemimpin belum tentu seorang manajer. 4. Seorang manajer dapat berperilaku seorang pemimpin. 5. Seorang pemimpin mempunyai arti yang lebih luas dari manajer. Next. Perbedaan kepemimpinan dan manajemen. Kepemimpinan. 1. Mengarah pada kemampuan individu. 2. Merupakan kualitas hubungan. 3. Menggantungkan diri pada sumber yang ada pada dirinya. 4. Diarahkan untuk mewujudkan keinginan seseorang pemimpin. 5. Bersifat hubungan personal. Kemudian manajemen. 1. Mengarah pada sistem dan mekanisme kerja. 2. Merupakan fungsi status wewenang. 3. Pengarahan daya dan dana untuk mencapai tujuan. 4. Diarahkan untuk mencapai tujuan. 5. Bersifat impersonal. Next. Sekarang perbedaan pemimpin dan manajer. Untuk pemimpin yaitu diangkat oleh pengikut, mengandalkan kewibawaan, bertindak sebagai pencetus ide, dan bertanggung jawab pada anak buah. Kemudian manajer. Manajer sendiri diangkat oleh karena kekuasaan, mengandalkan kekuasaan, bertindak sebagai penguasa, bertanggung jawab kepada atasan. Next. Ya, saya akan membuka 2 pertanyaan dulu aja. Silakan yang mau bertanya. Aku mau tanya. Saya mau bertanya. Ya, satu-satu dulu aja. Siapa duluan? Aku Arina NPM 21901091139. Ya. Silakan. Ya, bagaimana cara seorang pemimpin sebagai mediator dalam mengatasi suatu konflik yang mungkin timbul dalam suatu organisasi? Bisa diulangi sekali lagi. Bagaimana cara seorang pemimpin sebagai mediator dalam mengatasi suatu konflik yang mungkin timbul dalam suatu
suatu organisasi. Ya, apakah ada lagi? Saya Abdul Rahman, NPM 21901091130. Ya, Mas, silakan. Di PPT-nya kan ada tentang teori perilaku. Nah, pada teori perilaku tadi kan disebutkan bahwa terdapat dua pendekatan, yakni job centered dan employee centered. Nah, itu mohon bisa dijelaskan maksud dari dua pendekatan itu tadi. Jadi maksud dari dua pendekatan tersebut ya, Mas? Iya, ya. Maksud dari pendekatan yang terdapat dari teori perilaku tadi. Ya. Terima kasih. Baik, Ya. mohon diberi waktu untuk kelompok kami menjawab. Ditunggu ya, Mas, Mbak. Oke, baik. Ya, baik. Siap. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Arina. Pertanyaannya tadi, bagaimana cara seorang pemimpin sebagai mediator dalam mengatasi suatu konflik yang mungkin timbul dalam suatu organisasi? Jawabannya, pemimpin memiliki peran dalam menangani konflik yang terjadi di dalam suatu organisasi. Pemimpin harus dapat membuat keputusan yang tepat dan tidak merugikan kedua belah pihak atau pihak yang berkonflik. Cara yang bisa digunakan oleh seorang pemimpin untuk mengurangi konflik yang ada di organisasi antara lain, memecahkan masalah melalui sikap kooperatif, mempersatukan tujuan, menghindari konflik, memperhalus konflik, kompromi, tindakan yang otoriter, mengubah struktur individu dan struktur organisasi. Sebaiknya seorang pemimpin dapat mengetahui perilaku dari masing-masing bawahan untuk membantu dalam menangani konflik yang terjadi dalam organisasi tersebut. Dengan cara seorang pemimpin harus mengetahui secara mendalam mengenai perilaku setiap individu, seperti sifat-sifat yang dimiliki setiap individu, dan mau mendengarkan setiap keluhan bawahan. Mungkin itu jawaban dari saya. Bila ada yang mau menambahi, dipersilakan. Gimana untuk Mbak Arina? Jawabannya masih kurang apa sudah puas? Sudah puas sekali, terima kasih. Iya, sama-sama. Baik, kemudian di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Rohman tadi ya. Tadi pertanyaannya kan pada teori perilaku ada dua pendekatan, yaitu job centered dan employee centered. Tadi Mas Rohman minta untuk dijelaskan maksud dari masing-masing pendekatan tersebut. Jadi, maksud dari job centered dan employee centered yaitu job centered merupakan pemimpin yang berpusat pada pekerjaan, yang mengawasi secara ketat dan memperhatikan kerja orang lain. Kemudian, employee-centered atau bisa dikatakan dengan leader behavior atau secara harfiah dapat diartikan sebagai perilaku pemimpin yang berpusat pada karyawan atau perilaku pemimpin yang mengedepankan pada pengembangan kelompok kerja yang kohesif dan kepuasan karyawan. Gaya kepemimpinan ini lebih menekankan kepada hubungan internasional. Ya, itu tadi jawaban dari saya. Apa yang mau menambahkan, silahkan. Gimana Mas Rahman, apakah sudah jelas? Wah, jelas sekali, Mbak. Terima kasih penjelasannya. Sangat Ya, jelas, sama-sama. sangat jelas.
Baik, mungkin ada pertanyaan lagi. Kalau enggak, saya tutup. Soalnya waktunya udah mau selesai. Saya mau izin bertanya, boleh? Ya, ya boleh. Baik, bagaimana sikap yang harus kita lakukan sebagai anggota suatu organisasi jika melihat pimpinan suatu organisasi yang mengabaikan kesepakatan bersama atau kebijakan yang telah disepakati bersama dan mengubah kesepakatan atau kebijakan itu sendiri atas dasar kemauan pribadi? Bagaimana sih sikap kita untuk mengatasi cara menanggapi kebijakan pimpinan tersebut, dan berikan tips bagaimana cara memilih pimpinan yang baik dan sesuai dengan suatu organisasi itu sendiri. Bisa dipahami enggak, Mas? Poinnya aja Mbak, pertanyaan poinnya aja. Poinnya, bagaimana sikap kita jika kita melihat pemimpin yang mengabaikan kesepakatan bersama dan mengubah kesepakatan itu atas dasar kemauan pribadi. Dan berikan tips bagaimana cara memilih pemimpin yang baik dan sesuai. Mbak bisa dilanjutkan di ROM WA, soalnya ini mau habis Mbak, tinggal berapa detik lagi. Gimana? Gimana kalau diakhiri dulu? Soalnya waktunya habis, Mbak. Nanti jawabannya di grup WA saja. Iya, terserah Mbaknya. Baik, silakan moderator diakhiri dulu. Aman gini. Baik, terima kasih. Mungkin maaf jika ada kendala dari kelompok kami atau kekurangan. Mohon maaf sebesar-besarnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.